Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester Fitokimia 2, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nespi Lorenzi, NIM 2018-51196, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang senyawa alkaloid, metode ekstraksi, dan metode identifikasi. Disusun oleh saya sendiri, Nespi Lorenzi, NIM 2018-51196. Ada 3 bagian yang akan dipresentasikan pada materi ini, yaitu pertama tentang senyawa alkaloid, mencangkup pengertian alkaloid, kegunaan alkaloid, sifat fisika kimianya, penggolongan alkaloid, dan contoh simplisia yang mengandung alkaloida. Kedua, metode ekstraksi, itu ada jenis-jenis ekstraksi yang digunakan untuk mengekstrak metabolit sekunder, metode ekstraksi berdasarkan sifat alkaloid, dan metode ekstraksi alkaloid yang digunakan dalam jurnal referensi materi ini. Lalu yang ketiga ada metode identifikasi, itu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid, dan metode identifikasi yang digunakan dalam jurnal referensi materi kali ini. Kemudian yang keempat ada referensi, yaitu sumber-sumber yang digunakan untuk penyusunan pembuatan materi kali ini. Oke, alkaloid. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari berbagai jenis tumbuhan. Alkaloid merupakan senyawa yang mempunyai satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan dan sebagian dari sistem siklik. Kegunaan alkaloid dalam tanaman itu pertama sebagai zat racun untuk melawan serangga maupun hewan herbivor. Lalu yang kedua merupakan produk akhir reaksi detoksifikasi dalam metabolisme tanaman. Yang ketiga sebagai regulasi faktor pertanaman, dan yang terakhir sebagai cadangan unsur nitrogen. Lalu sifat fisika kimia alkaloid itu yang pertama, alkaloid yang mengandung oksigen pada umumnya berbentuk padat dan dapat dikristalkan kecuali pilokarpin, arekolin, nikotin, dan koniin cair dalam suhu biasa. Banyak di antaranya berasa pahit, kadang-kadang berwarna, misalnya berberin, sanguinarin, kleritrin. Lalu yang kedua, alkaloid yang tidak mengandung atom oksigen pada umumnya berupa cairan, mudah menguap, dapat diuapkan dengan uap air, misalnya koniin, nikotin, spartein. Mereka mempunyai bau yang kuat. Lalu yang ketiga, bersifat alkil, sifat basa tergantung dari adanya pasangan elektron bebas pada nitrogen. Bila gugus fungsi yang bergandengan dengan nitrogen melepas elektron, misalnya gugus alkil, maka bertambahnya elektron pada nitrogen senyawa itu menyebabkan lebih basa. Sebaliknya, bila gugus fungsinya menarik elektron seperti gugus karbonil, berkurangnya pasangan elektron bebas, efeknya adalah menjadikan alkaloid itu netral, bahkan asam lemak. Penggolongan alkaloid. Alkaloid memiliki struktur yang kompleks, maka ada beberapa penggolongan alkaloid antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan alkaloid berdasarkan biosintesis asam amino. Itu pertama ada true alkaloid atau alkaloida sejati, biasanya dia bersifat toksik, menunjukkan aktivitas biologi secara luas, hampir bersifat basa, umumnya mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik, berasal dari asam amino. Lalu yang kedua ada pseudoalkaloid, tidak berasal dari asam amino, biasanya bersifat basa. Terdapat dua jenis alkaloid dari golongan ini, yaitu alkaloid steroid dan alkaloid purin. Lalu yang ketiga ada protoalkaloid, itu merupakan aminan sederhana dengan nitrogen asam aminonya tidak dalam cincin heterosiklik. Dibiosintesis dari asam amino dan bersifat basa.
Untuk golongan senyawa ini sering digunakan istilah amina biologi. Lalu ada golongan yang kedua, itu penggolongan alkaloida berdasarkan ikatan nitrogennya. Yang pertama ada ikatan primer RNH2, lalu ikatan sekundernya R2NH, ikatan tersier R3N, ikatan kuartener ada R4N plus X. Contohnya seperti tubokurarin klorida dan beberin klorida. Lalu golongan yang ketiga, penggolongan alkaloid berdasarkan struktur siklik dan asiklik. Itu ada alkaloida asiklik, contohnya ephedrin dan meskalin. Yang kedua ada alkaloida siklik. Kemudian penggolongan alkaloid berdasarkan struktur kimia inti alkaloid. Pertama, alkaloida dengan struktur inti piridin dan piperidin. Contohnya ada arekolin, lobelin, dan nikotin. Yang kedua, alkaloida dengan struktur inti tropan, yaitu hasil kondensasi pirolidin dan piperidin. Contohnya ada atropin, hiosiamin, dan hiosin. Lalu yang ketiga, ada alkaloida dengan struktur inti quinolin. Contohnya kinin, quinidin, kinkonin, dan kinkonidin. Lalu yang keempat, alkaloida dengan struktur inti isoquinolin, itu contohnya hidrastin, tubokurarin, emetin, dan alkaloida opium. Lalu yang kelima, ada alkaloida dengan struktur inti indol, contohnya ergonovin, reserpin, dan strychnine. Selanjutnya, alkaloida dengan struktur inti imidazol, contohnya imidazol, alkaloida dengan struktur inti purin, contohnya kafein dan teofilin, lalu alkaloida dengan struktur inti steroid, contohnya protoferatrin. Kemudian ada metode ekstraksi. Dalam ekstraksi metabolit sekunder digunakan beberapa metode ekstraksi, yaitu maserasi, perkolasi, sokretasi, supercritical fluid extraction, microwave assisted extraction, ultrasound assisted extraction, accelerated assisted extraction, enfluoresi, dan destilasi. Metode ekstraksi alkaloid. Dalam ekstraksi alkaloid didasarkan atas sifat umum alkaloid sebagai berikut. Alkaloid basa pada umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik kurang polar, seperti kloroform, ether, dan sejenisnya. Garam alkaloid sebaliknya, pada umumnya larut dalam air, alkohol-alkohol, dan tidak larut dalam pelarut kurang polar. Ekstraksi alkaloid. Pada referensi jurnal yang digunakan dalam materi ini menggunakan metode maserasi dalam proses ekstraksi alkaloidnya. Contohnya seperti ini. Pada tahap ekstraksi, sampel berupa serbuk halus daun alpukat diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Tahap maserasi dilakukan selama 4 kali 24 jam, di mana setiap 24 jam dilakukan penyaringan dan dimaserasi kembali dengan menggunakan metanol yang baru. Maserat yang diperoleh disatukan dan dievaporasi pada suhu 30–400 derajat Celcius dengan menggunakan alat penguap vakum dan diperoleh ekstrak kental metanol. Selanjutnya ada metode identifikasi. Metode identifikasi untuk pembuktian terdapat senyawa alkaloid dalam suatu sampel terdapat dua cara, yaitu pertama reaksi warna dan reaksi pengendapan. Berikut adalah reaksi yang biasa digunakan dalam reaksi warna dan reaksi pengendapan. Untuk reaksi pengendapan itu ada iodium dan iodida akan terbentuk endapan coklat jika dia mengandung alkaloida. Kemudian ada kalium raksa 2 dan iodida dengan nama reaksinya Falser-Mayer, itu akan terbentuk endapan putih kekuningan. Garam bismut dengan kalium iodida itu reaksi Dragendorf akan membentuk endapan jingga.
Kemudian ada fosfotungstat dan silikotungstat bertan-Seibler akan membentuk endapan putih kekuningan. Kemudian untuk reaksi warna, itu ada asam nitrat pekat, brusin berwarna merah pada kolkisin berwarna violet. Sulfonitrat atau reaksi Erdmann pada koneksin dia berwarna kuning, kemudian hijau biru. Sulfomolibdat itu versi Freud, pada morfin dia berwarna violet. Sulfovanadat atau mandolin pada strychnine dia berwarna violet. Sulfoformalin marquis pada morfin dia menghasilkan warna merah kemudian biru. Reaksi H2SO4 ditambahkan dengan dimetilaminobenzildehid 2-CP itu alkaloid indol berwarna biru violet atau merah. Reaksi ini hanya dapat digunakan setelah alkaloidanya diisolasi dan dimurnikan. Metode identifikasi yang dilakukan dalam jurnal yang digunakan dalam referensi materi kali ini itu digunakan metode pengendapan dengan cara ekstrak pentametanol sebanyak 0,1 gram dilarutkan dengan 10 ml kloroform amonia, lalu hasilnya dibagi menjadi dua bagian yang sama. Yang pertama, untuk bagian pertama ditambahkan asam sulfat H2SO4 2N perbandingan volumenya sama. Lalu yang kedua, lapisan asam diambil dan dibagi menjadi 3 bagian dan dilakukan pengujian menggunakan reaksi fitokimia yaitu reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, dan reaksi Wagner. Untuk bagian kedua diuji menggunakan reaksi Hager. Hasil uji positif mengandung alkaloid jika terbentuk endapan. Ini adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi kali ini, di mana ada jurnal yang sudah tertera linknya. Teman-teman jika membutuhkan tinggal klik linknya saja. Lalu ada buku ajar farmakognisi dan fitokimia yang disusun oleh Ibu Luli Hani Endarini. Ini adalah attachment-nya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, berikut adalah presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Jika memang ada kekurangan dalam materi maupun ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.